I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dunia Merpati. Ciri-ciri merpati yang turunnya itu bisa ngebom. Nah, terutama untuk player lapak ya, lapak bebas maupun lapak kolong meja. Nah, untuk kalian yang penasaran ya, ikuti saja video ini sampai selesai. Dan untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, mungkin para penghobi merpati yang mempunyai merpati dengan turunnya yang bisa ngebom itu adalah kesenangan tersendiri ya, atau kebanggaan tersendiri. Karena merpati yang bisa ngebom ini adalah merpati yang jarang banget ditemukan ya, atau mungkin 100 banding 10. Jadi tidak semua penghobi merpati itu mempunyai player yang bisa ngebom ini. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi ya ciri-cirinya atau ciri-ciri dasar merpati yang nantinya itu bisa ngebom. Nah, meski ciri-ciri ini tidak menjamin 100% kebenarannya, namun selama saya bermain merpati dan menekuni dunia merpati ini, saya akan sedikit share kepada kalian ciri-ciri merpati yang turunnya bisa ngebom. Nah, faktor penunjang utama ciri-ciri merpati yang bisa ngebom itu dari segi bodi merpatinya sendiri. Nah, untuk ciri-ciri merpati yang bisa ngebom itu setelah saya pelajari dengan ilmu rebahan saya dan sharing kepada teman-teman yang mempunyai merpati ngebom ini, ternyata yang paling penting atau yang paling utama yaitu dari segi bodi merpati itu sendiri. Nah, untuk ciri-ciri merpati yang ngebom itu bodinya itu bulat ya. Nah, simak penjelasan saya. Jadi bodinya itu bulat, gembung di depan ya. Ini dadanya itu gede atau besar, jadi kesininya itu membesar ya. Nah, seperti halnya itu jantung pisang. Nah, sudah beberapa banyak video yang menjelaskan seperti itu, namun saya di sini akan menjelaskan dengan versi saya sendiri ya. Jadi yang pertama kalian harus perhatikan dari segi bodinya dulu, yaitu bodinya itu dadanya itu harus bulat, kenyal dan empuk dan tidak keras. Nah, ciri-ciri seperti ini biasanya merpati itu turunnya bisa ngebom. Nah, ini adalah termasuk pijikan saya yang masih latih di lapak ya. Karena merpati ini ditunjang dengan menjawat nih, masih menjawat. Jadi merpati ini lagi diistirahatkan. Namun pas kemarin saya latih, merpati ini ada peningkatan pada saat turunnya. Jadi merpati ini shootnya itu makin kesini itu nambah kencang. Di bantalnya juga lumayan. Nah, kemungkinan besar merpati ini nantinya insya Allah bisa ngebom ya, amin. Nah, ini ciri-cirinya nih. Ini saya pegang, ini empuk banget di sini, empuk, kenyal dan bulat, bentuknya itu bulat. Nah, ini masih peyik ya, tuh lagi menjawat. Nah, itu adalah faktor utama ya dari segi bodinya dulu. Terus yang kedua yaitu dari segi faktor supit udangnya atau supit udangnya nih. Yang belum tahu supit udang adalah supit udang posisinya berada di dekat dubur atau di bawah dubur ini. Ini kalian raba itu bentuknya itu seperti kayak gini. Nah, saya sarankan di sini jika kalian ingin memilih merpati yang ngebom atau ciri-ciri merpati yang bisa ngebom, itu supit udangnya itu harus keras dan mempunyai celah itu sekitaran 1 sampai dengan 1,5 cm. Dan teksturnya itu harus keras. Ingat ya, teksturnya harus keras. Dan kan ada supit udang yang bentuknya melengkung kayak gini, terus ada yang lurus. Nah, usahakan kalian cari yang lurus kayak gini ya, jangan yang melengkung kayak gini. Ini perbedaannya yaitu meskipun teksturnya sama kerasnya, setelah saya pelajari itu lebih kencengan yang lurus kayak gini. Bentuknya lurus daripada yang agak melengkung kayak gini. Jadi saya sarankan di sini pilihlah supit udang yang teksturnya keras dan berbentuk lurus kayak gini ya, dan mempunyai celah kurang lebih 1 cm sampai dengan 1,5 cm. Jadi jangan terlalu rapat. Biasanya kalau merpati dengan supit udang terlalu rapat itu akan ngebuang nantinya di bawahnya. Beda dengan yang mempunyai celah 1 cm sampai dengan 1,5 cm.
Nah, itu rekomendasikan untuk kalian, yang kalian harus pilih ya. Nah, ini dari segi supit udangnya ya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu dari faktor atau dari segi sayapnya. Nah, sayap ini juga membantu gimana sih kerja merpati itu. Nah, saya jelaskan di sini ya, jika kalian ingin memilih merpati ngebom atau ciri-cirinya itu, usahakan kalian pilih lar atau bulu merpati itu yang tebal ya. Dan ujungnya itu bulat dan terlihat kokoh. Bulunya itu kokoh atau tulangan bulunya itu kokoh. Nah, bisa kalian cek ya, tulangan bulunya itu harus keras. Kalian tekan aja kayak gini. Nah, merpati yang seprinya kencang itu biasanya tulangannya itu keras banget. Nah, semakin keras tulangan bulu merpati itu semakin terbangnya itu semakin kencang. Nah, bisa kalian buktikan sendiri di rumah ya. Dan juga kelenturan bulu larnya juga menentukan nantinya burung itu akan lebih kencang atau lebih pelan. Nah, semakin lentur biasanya merpati itu terbangnya semakin tinggi. Beda dengan semakin kaku. Kalau semakin kaku itu terbangnya tidak terlalu tinggi atau lebih rendah daripada merpati yang mempunyai kelenturan yang lebih bagus. Nah, beda dengan merpati balap. Kalau merpati balap itu ujung larnya pasti kaku. Bisa kalian cek aja jika kalian nggak percaya. Ini ujung larnya pasti kaku. Nah, dari segi bulunya itu harus tebal dan tulangannya keras. Ya, kurang lebih seperti inilah. Bisa jadi gambaran untuk kalian. Yang sebelahnya. Ya, jadi terlihat rajin dan ujungnya itu bulat. Nah, ini juga menjadi faktor penting untuk merpati itu turunnya ngebom atau enggak. Nah, misalkan kalian mempunyai merpati yang terbangnya kurang kencang, itu biasanya jarang yang turunnya itu ngebom. Bener nggak? Coba kalian tulis aja di kolom komentar ya. Jika salah kalian benerin. Nah, yang paling penting adalah dari faktor bodinya ya, atau tubuh merpatinya. Itu harus benar-benar bulat, kenyal, dan dadanya itu besar. Bulat ya. Dipegang juga enak, tidak kaku. Nah, intinya seperti itu sih. Nah, itu adalah ciri-ciri dasar ya dalam memilih merpati yang nantinya bisa ngebom turunnya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat ya. Dan mungkin saya akan bikin tutorial lagi seputar burung merpati, jadi stay tune terus di channel ini ya. Dan untuk kalian yang baru gabung tapi lupa untuk subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll